Kita akan lihat bagaimanakah sikap Rasulullah SAW dengan mengikuti perayaan-perayaan umat-umat selain kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, rawi Abu Daud, qadima Rasulullah SAW al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima. Faqala Rasulullah SAW, ma hadzal yawman? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Faqala Rasulullah SAW, inna Allaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, dan beliau mendapatkan di kota Madinah orang-orang Ansar, kaum muslimin, orang-orang Ansar yang sebelumnya mereka menyembah berhala, masuk agama Islam. Mereka merayakan 2 hari raya, dan mereka bermain-main di hari itu. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah 2 hari yang kalian rayakan itu? Mereka menjawab, ya Rasulullah, kami di masa jahiliyah dahulu bermain-main, bersenang-senang dengan 2 hari raya ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah telah mengganti kedua hari raya itu dengan yang lebih baik untuk kalian, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setibanya Rasulullah di kota Madinah, orang-orang Ansar merayakan 2 hari raya yang dijelaskan para ulama, yaitu hari Nairuz wa Mahrajan. Nairuz adalah hari raya Persia, yaitu tahun baru kerajaan Persia, dan Mahrajan adalah hari tahun baru musim semi. 2 hari ini dirayakan oleh kaum muslimin di kota Madinah. Maka Nabi SAW menegur kaum muslimin, khususnya orang Ansar, agar tidak merayakan hari itu, karena Allah telah mengganti 2 hari raya itu dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis Sabit bin Dhahak, ada seorang nadara rajulun ayyan halau iblan bibuhanah. Ada seseorang ingin nadar menyembelih seekor onta di tempat namanya Buanah. Lalu orang ini tanya sama Nabi, fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, aku ingin nadar menyembelih seekor onta di Buanah. Maka Nabi bertanya, hal fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad? Apakah dulu di situ ada berhala dari berhala-berhala orang jahiliyah? Mereka katakan tidak ya Rasulullah. Maka Nabi tanya lagi, hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah dulu di situ ada tempat perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Mereka mengatakan la. Kalau begitu fa'aufi binadrik, tunaikan nadaramu. Di sini Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang ingin menyembelih seekor onta di Buanah, apakah di situ dulu ada tempat perayaan dari perayaan jahiliyah? Andai kata dijawab iya, maka Nabi akan melarang, disebabkan nanti akan menghidupkan kembali syiar-syiar jahiliyah, id perayaan orang jahiliyah. Dari 2 hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa mengetahui bagaimanakah kita mengikuti perayaan-perayaan umat-umat yang lainnya. Di hadis yang pertama, Rasul menegur, sudah diganti dengan yang lainnya, untuk ditinggalkan perayaan umat yang lainnya, yaitu perayaan Nairuz dan Mahrajan. Ditambah lagi ma'asyiral muslimin, yaitu mengucapkan selamat dan juga merayakan Natalan, yaitu jelas hari rayanya orang-orang Nasrani. Kaum muslimin di dalam meyakini tentang Nabi Isa dengan orang Nasrani berbeda. Orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa lahir pada musim dingin. Sehingga kita lihat orang Nasrani apabila merayakan Natalan, dia akan memajang pohon cemara, dikasih lampu-lampu dan sebagainya. Ini menandakan yaitu pada musim dingin. Sementara di Quran dijelaskan bahwa lahirnya Nabi Isa AS di musim panas.
Allah menyebutkan tentang kisah Maryam, fahamat hufang tabadat bi makanan qasiyya. Fa ajal makhad ila jidin nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu mansiya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ila jidin nakhlah tusaqit alayki rutban janiyya. Maryam hamil, kemudian dia menyingkir ke tempat yang jauh. Kemudian ketika terasa ingin melahirkan, terpaksa Maryam singgah di bawah pohon kurma. Lalu dia mengatakan, aduh, kalau aku ini mati sebelum ini, atau aku menjadi orang yang tidak perhatikan dan dilupakan. Lalu datanglah Jibril mengatakan, agar engkau tidak bersedih. Karena Allah menjadikan di bawahmu ada sungai, dan goyangkanlah pohon kurma. Nanti akan berjatuhan buah-buah kurma yang sudah masak. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada penjelasan bahwa lahirnya Nabi Isa alaihissalam pada musim panas. Karena kurma itu berbuah matang di saat musim-musim panas. Sehingga dari dua kisah ini, orang Nasrani sama kaum muslimin berbeda. Mereka meyakini pada musim dingin, kita musim panas. Dan orang Nasrani sendiri sebenarnya ragu-ragu, apakah benar Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Mereka ragu-ragu, enggak yakin sebenarnya. Tapi kaum muslimin bagaimana? Mereka mengucapkan selamat pada harinya, sudah enggak diyakini kebenarannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari Maryam tanpa seorang bapak. Sementara orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Karena enggak ada bapaknya. Siapa bapaknya? Sehingga mengatakan Isa adalah putra Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Wa qalatil nasara Masih ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Dan orang Nasrani mengatakan bahwa Isa Masih yaitu anak Allah. Di sini ma'asyiral muslimin perbedaan kita dengan orang Nasrani. Kalau kita Nabi Isa memiliki ibu tanpa bapak, dan ini bisa terjadi. Allah menyebutkan inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti halnya Nabi Adam. Adam diciptakan dari tanah tanpa seorang bapak, tanpa seorang ibu. Dikatakan kun fayakun, jadilah, maka jadi Nabi Adam alaihissalam. Allah bisa menciptakan Adam tanpa seorang bapak, tanpa seorang ibu. Lalu Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan ibu tanpa bapak. Tentunya bisa. Dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT akan hujah seperti ini, bahwa Isa bukan putranya Allah SWT, untuk menantang mubahalah orang Nasrani. Saling berdoa, siapakah yang berdusta? Apakah Rasulullah ataukah orang Nasrani? Faqul ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma namtahil falja'natullahi al-kadhibin. Mari panggil istri-istri kalian dan juga anak kami, anak-anak kalian juga anak kami, diri kalian diri kami. Tsumma namtahil, mari kita bermubahalah. Siapa yang menang? Ataukah kalian atau kami? Ternyata orang Nasrani tidak berani. Mereka merasa bangga yakin bahwa Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan Allah memiliki anak merupakan kemungkaran yang sangat. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati fatna minhu wa tasaqul ardu wa takhul jibalu hadda anda anur rahmani walada. Mereka mengatakan Ar-Rahman, yaitu Allah, mengambil, menjadikan seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah membawa, mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir dengan ucapan itu langit pecah, bumi terbelah, dan juga gunung-gunung runtuh. Anda anur rahmani walada, disebabkan dakwaan mereka bahwa Ar-Rahman, yaitu Allah, mengambil seorang anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ayattakhidha walada. Enggak sepantasnya Ar-Rahman itu Allah mengambil seorang anak. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
ucapan yang mengatakan Allah punya anak, ucapan yang mungkar, bahkan bisa menjadikan hampir-hampir langit, bumi, gunung-gunung hancur disebabkan ucapan ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbedaan kita dengan orang Nasrani dalam masa Nabi Isa alaihissalam, kita meyakini kaum muslimin bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh, tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhasil untuk dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sementara orang Nasrani, mereka mengatakan orang Yahudi berhasil membunuh Nabi Isa, lalu menyalibnya, sehingga mereka meyakini bahwa salib-salib itu adalah tidak lain Nabi Isa alaihissalam. Padahal Allah mengatakan walakin subiha lahum, tetap diserupakan. Ada seorang pengkhianat yang bocorkan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Lalu setelah mereka keluar mengatakan Isa enggak ada, malah dia yang dituduh inilah Isa. Karena mirip wajahnya sehingga dia yang disalib. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbedaan yang ketiga. Yang keempat, bahwa Nabi Isa alaihissalam menurut keyakinan orang Nasrani adalah Allah. Dalam pemahaman yang lain, bahwa Isa adalah Trinitas, satu dari yang tiga. Allah sedang menyebutkan tentang keyakinan mereka, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah adalah bagian Isa, bagian dari yang tiga. Sementara kaum muslimin meyakini bahwa Isa adalah hambanya Allah, Rasulnya Allah, bukan Allah dan bukan Trinitas. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi al-haq. Innamal masih Isa ibn Maryam rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhmin. Wa ahlul kitab, jangan kalian hulu dalam agama kalian dan jangan kalian mengucapkan kecuali yang hak. Sesungguhnya Isa bin Maryam itu adalah kalimat Allah